Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Teman-teman sekalian, eh, masih bersama saya Nur Wahyu Hidayat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang single linked list. Sebelum itu kita lihat dulu apa definisi daripada linked list itu sendiri. Untuk melihat definisi, di sini saya sudah ada slide-nya di PowerPoint. Jadi linked list adalah elemen berurutan yang dihubungkan dengan pointer. Jadi single list ini adalah elemen berurutan yang dihubungkan dengan pointer. Nah, elemen terakhir menunjuk ke nol, dan pada single linked list dapat bertambah ataupun berkurang jumlah elemennya selama program dijalankan. Nah, dapat dibuat selama diperlukan. Kemudian linked list tidak membuang ruang memori, akan tetapi kekurangannya yaitu butuh memori ekstra untuk pointernya. Nah, ada beberapa tipe daripada linked list. Seperti yang pertama adalah single linked list, double linked list, circular linked list, multiple linked list. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang single linked list. Single linked list adalah linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya, dan pada pointer tail menunjuk ke 0. Nah, ke 0 gitu ya. Ini adalah pointernya menunjuk ke node berikutnya, pointer menunjuk ke node berikutnya, dan yang terakhir menunjuk ke 0. Bagaimana untuk deklarasinya? Nah, di sini untuk deklarasi dan inisialisasi daripada single linked list. Nah, ini secara bentuk umumnya seperti ini. Untuk yang pertama tentunya kita harus membuat dulu structure. Nah, tipe structure. Nah, structure-nya misalkan nama linked list tersebut berarti single linked list. Kemudian di dalamnya berisi member-member atau komponen-komponen yang memiliki tipe data yang bisa sama atau bisa berbeda. Kemudian selanjutnya dalam fungsi main kita bisa membuat objek gitu kan, bisa membuat objek misalkan node 1. Nah, dengan cara seperti ini ya. Terlebih dahulu kita deklarasikan dulu variabel pointernya, misalkan variabel pointer node 1 sampai dengan node n. Nah, dengan tipenya adalah structure, nama structure linked list tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat objek untuk node 1, misalkan bisa dengan cara seperti ini, yaitu nama linked listnya malloc dan seterusnya, atau dengan cara yang lebih mudah seperti yang di OOP, yaitu new nama linked listnya buka kurung tutup kurung titik koma. Ini cara membuat sebuah objek ya. Kemudian selanjutnya dilakukan inisialisasi. Nah, inisialisasi kemudian di bagian paling bawah kita arahkan nextnya kemana. Dan, misalkan nextnya ke node 2 atau node 3 dan seterusnya, atau yang terakhir ke nextnya adalah ke 0 seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita buka daripada dev C++ nya. Di sini kita akan membuat sebuah program baru. Kita akan mengetik dari awal. Yang pertama kita seperti biasa kita ketikkan pagar include, kemudian io stream. Io stream. Selanjutnya yaitu using name space std. Nah, selanjutnya supaya mudah kita buat saja fungsi main-nya terlebih dahulu, fungsi main. Kemudian return-nya adalah 0 seperti ini. Nah, yang pertama selanjutnya setelah fungsi main kita buat, kita akan membuat structure. Kita gunakan kata kunci structure, kata kunci struct, kemudian misalkan nama linked listnya adalah buku. Seperti ini. Kita ikuti kurung kurawal, maka secara otomatis ada tutup kurawal dan titik koma. Nah, selanjutnya kita ketikkan tipenya, misalkan string untuk mudahnya, string. Kemudian buku ini memiliki komponen misalkan ada
kode bukunya, kemudian ada judul, kemudian ada penerbit. Nah, misalkan seperti ini, kemudian titik koma, kemudian tipe yang kedua yaitu integer, misalkan tentang tahun buku tersebut. Kemudian selanjutnya kita membuat tipe struct. Oke, tipe struct yaitu buku, kemudian variabel pointer, misalkan next di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita buat terlebih dahulu tipe struct buku, kemudian untuk pointer yang lainnya yang kita perlukan, misalkan node 1, node 2, node 3. Nah, ini adalah diibaratkan seperti tempat untuk menyimpan memori ya. Jadi buku 1, buku 2, dan buku 3. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat objek dari node 1 tersebut. Node 1 sama dengan new buku seperti ini. Untuk node 2 juga sama, new. Untuk node 3 juga sama, new buku. Oke, setelah kita membuat 3 objek tadi, kemudian langkah selanjutnya kita melakukan inisialisasi masing-masing node. Yang pertama, untuk node yang ke-1 itu kita beri tanda strip, kemudian panah ke kanan yaitu kode buku. Berarti kita ketikkan kode, kemudian kita beri nilai, misalkan A001. Kemudian node yang kedua, node ke-1 juga, untuk judulnya misalkan hidup adalah perjuangan. Seperti ini, misalkan hidup adalah perjuangan. Kemudian masih di node 1, tadi judulnya sudah, kemudian selanjutnya adalah penerbitnya misalkan hidup press. Ini ngarang ya. Jadi kemudian node 1 masih 1 tahun. Untuk tahunnya misalkan 2001. Nah, selanjutnya node 1 nextnya kemana? Kita ketik node 1, nextnya adalah ke node 2. Oke. Nah, selanjutnya untuk cara yang sama kita inisialisasi untuk node yang kedua dan node yang ketiga. Tinggal untuk lebih cepat saya copy aja, Ctrl C, kemudian Ctrl V, Ctrl V. Nah, ini biar terpisah ya. Ini biar terpisah. Nah, masing-masing saya ganti. Ini untuk node yang keduanya, node yang kedua, node yang kedua, node yang kedua, node yang kedua. Ini untuk node yang ketiga, node yang ketiga, ketiga, dan node yang ketiga. Nah, masing-masing nilainya saya ganti. Untuk 2 saya kasih kode 002, untuk 3 saya ganti 003. Hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan, misalkan pengorbanan. Kemudian judul yang buku yang ketiga adalah sukses, kesuksesan yang sebenarnya, misalkan kesuksesan yang sebenarnya untuk masih hidup press, kemudian tahunnya 2002,
ininya node-nya dari node 2 ke node 3. Untuk node 3 nya ke next-nya ke 0 seperti ini. Tahunnya misalkan 2003, penerbitnya Sukses Press. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat objek sekaligus inisialisasi daripada pointer current. Kita buat inisialisasi. Jadi tujuannya adalah untuk menampilkan yang telah kita inputkan tadi. Jadi tujuan untuk menampilkan nilai ya. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu variable pointernya dengan tipe buku, kemudian current. Nah, ini variable pointer current, kemudian currentnya diberi nilai adalah node 1. Nah, karena kita menampilkan beberapa komponen sekaligus, maka kita bisa menggunakan perulangan while, kemudian current. Nah, jika selama current tidak sama dengan 0, jadi kita akan menampilkan, oke, yang pertama cout. Yang pertama kita akan menampilkan kode buku sama dengan seperti ini. Kemudian current, kemudian kode. Nah, untuk berikutnya juga sama. Supaya lebih cepat saya copy, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V 4 kali ya. Nah, jadi yang pertama kode buku, yang kedua kemudian judul buku, penerbit, kemudian tahun, kode, kemudian judul, selanjutnya penerbit, kemudian tahun. Nah, cout, inline. Nah, kemudian current selanjutnya nilainya adalah current max seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menjalankan. Sebelumnya kita compile terlebih dahulu. Karena ini belum disimpan, kita simpan misalkan dengan nama latihan single linked list. Oke, kita compile dan kita lihat, oh nggak ada yang error. Nah, sekarang kita lihat hasilnya apakah tampil. Run. Nah, ini hasilnya. Kode buku, judul buku, penerbit, buku. Nah, ini masih belum ada, geser ke bawah ya, biar lebih jelas. Kita rubah dulu, kita berikan tanda ini, /n. Masing-masing saya beri /n supaya terlihat hasilnya bagus. Oke, kita coba, kita compile, kemudian kita run lagi. Nah, ini hasil tadi. Oke, berhasil. Kita sudah membuat single linked list dengan C++. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.